Untuk moms yang melahirkan secara sesar, itu nggak usah khawatir ya. Fokuskan kepada pemulihannya. Karena pemulihannya itu biasanya berlangsung antara 6 minggu, bahkan bisa ada yang sampai bulanan. Bisa sampai 2 bulan, ada yang bisa sampai 3 bulan. Waktu yang disarankan untuk moms hamil lagi, yaitu diberikan jarak sekitar 18-24 bulan. Tapi apabila moms sudah hamil lagi, tentunya moms juga harus langsung periksakan diri moms ke dokter. Karena untuk dipantau seberapa tebal dinding rahimnya atau bagaimana dengan pemulihan di rahimnya tersebut. Nah, apabila penyembuhan rahimnya itu belum optimal, itu yang dapat menyebabkan komplikasi yang mungkin terjadi pada diri moms pada saat moms sedang hamil. Contohnya yang pertama adalah terjadinya placenta previa. Placenta previa itu Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan bahas mengenai kapan waktu yang tepat untuk hamil lagi setelah melahirkan secara sesar. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe-nya di bawah sini yang tulisan subscribe. Nggak usah khawatir, karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Untuk moms yang melahirkan secara sesar, itu nggak usah khawatir ya. Fokuskan kepada pemulihannya. Karena pemulihannya itu biasanya berlangsung antara 6 minggu, bahkan bisa ada yang sampai bulanan. Bisa sampai 2 bulan, ada yang bisa sampai 3 bulan. Rata-rata benang yang digunakan untuk melahirkan secara sesar itu biasanya akan diabsorpsi atau bisa diserap oleh tubuh atau menjadi daging itu sekitar 2 bulanan. Tergantung dari benang yang digunakan pada saat menjahit. Tetapi ada beberapa tips nih untuk moms yang melahirkan secara sesar supaya lebih cepat pulih. Pengen tahu tipsnya? Tinggal klik linknya di sini ya, karena di video itu sudah dibahas mengenai gimana tips untuk pulih lebih cepat setelah melahirkan secara sesar. Melahirkan secara sesar itu agak sedikit berbeda dengan melahirkan secara normal ya, karena proses persalinannya juga berbeda, cara bayinya lahir itu juga berbeda, dan tekniknya juga berbeda. Letaknya kalau secara sesar, bayi akan keluar dari dinding perut. Nah, itu dinding perut itu yang akan disayat. Ya, dinding perut itu mulai dari kulit bagian bawah, lapisan lemak, terus ada ototnya, ada penyangga dari dinding perutnya, lalu bisa sampai ke dalam rahimnya. Nah, banyak tuh lapisan-lapisan yang memang dipotong pada saat proses melahirkan secara sesar. Tapi nggak usah khawatir, karena pada saat melahirkan secara sesar itu, moms tidak akan berasa kalau sedang dioperasi, karena ada namanya pembiusan atau anestesi. Nah, anestesi itu biasanya dilakukan disuntik dari tulang belakang moms ya, daerah pinggang. Supaya tujuannya moms tidak merasakan nih rasa nyeri di daerah perut sampai ke kaki. Pemulihannya juga tentu akan berbeda karena banyaknya lapisan yang dipotong itu pada saat lahiran secara sesar, sehingga membutuhkan waktu pemulihan yang relatif lebih lama dibandingkan kelahiran secara normal. Tetapi ada juga moms yang melahirkan secara sesar, terus minggu depannya sudah bisa beraktivitas secara normal lagi, udah bisa ke kantor lagi. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah penyembuhan dari rahim itu sendiri, karena itu menjadi kunci seberapa cepat moms boleh hamil lagi. Waktu yang disarankan untuk moms hamil lagi yaitu diberikan jarak sekitar 18-24 bulan. Tapi ada juga nih beberapa moms yang hamil lagi bahkan baru babynya berumur 6 bulan. Nah, itu yang memang kita tidak sarankan. Tapi apabila moms sudah hamil lagi, tentunya moms juga harus langsung periksakan diri moms ke dokter. Karena untuk dipantau seberapa tebal dinding rahimnya atau bagaimana dengan pemulihan di rahimnya tersebut. Apabila penyembuhan rahimnya itu belum optimal, itu yang dapat menyebabkan komplikasi yang mungkin terjadi pada diri moms pada saat moms sedang hamil. Contohnya yang pertama adalah terjadinya placenta previa. Placenta previa itu apabila plasenta atau ari-arinya itu menutupi sebagian atau seluruhnya dari rahim bagian bawah, sehingga jalan lahir bayi itu terhalang. Nah, bagi yang pengen tahu apa itu placenta previa, tinggal klik linknya di sini ya, karena di link tersebut sudah dibahas mengenai apa itu placenta previa dan gimana cara menangani placenta previa. Hal selanjutnya, komplikasi yang mungkin timbul adalah adanya abruptio placenta atau solusio placenta. Nah, itu di mana placenta atau ari-arinya itu terlepas
karena dia menempelnya dia kurang bagus, jadi dia bisa terlepas pada saat hamil. Nah, itu tidak boleh terjadi pada saat hamil, karena pada saat plasentanya itu terlepas dari dinding rahim, berarti tidak ada pasokan nutrisi dan oksigen tuh ke janin, sehingga dapat membahayakan nyawa si baby yang dikandung. Hal selanjutnya yang mungkin terjadi adalah ruptur uteri atau rahim itu robek. Nah, mengenai rahim robek itu sudah ada juga videonya. Tinggal klik linknya di sini ya. Apa saja yang bisa menyebabkan ruptur uteri. Nah, salah satunya yang pasti ini, jarak antara kelahiran yang terlalu dekat. Kelahirannya itu ya lahir secara sesar ya. Jadi ada manipulasi terhadap si rahimnya. Yang harus Mams perhatikan apabila Mams ingin hamil lagi, yang pertama adalah pastikan usia anak yang sebelumnya ya. Nah, itu Mams harus tahu usianya udah berapa tahun atau berapa bulan. Tadi ingat ya, harus diberikan jarak setidaknya 18-24 bulan apabila ingin meminimalisir komplikasi yang mungkin terjadi. Hal yang selanjutnya adalah apabila Mams ingin menjarakkan antara kehamilan, jangan lupa untuk KB ya. KB itu adalah suatu program supaya kita bisa mengatur nih jarak antara kehamilan. KB itu banyak banget macamnya. Ada yang KB hormon dan yang KB non-hormon. Nah, itu tinggal disesuaikan dengan preferensi Mams dan pasangan. Ingin KB seperti apa. Hal yang bisa dilakukan Mams selanjutnya adalah cukupi dulu nih asupan gizi Mams. Jadi, yang namanya setelah melahirkan itu, tubuh memerlukan waktu untuk kembali berfungsi secara normal lagi nih, seperti sebelum hamil. Nah, yang tadinya pada saat Mams hamil itu kan banyak sekali nih asupan nutrisi yang Mams butuhkan, dan tubuh juga berubah nih metabolismenya. Dikasih waktu dulu, jangan langsung hamil. Sehingga nutrisi yang dibutuhkan saat hamil itu tidak diambil dari cadangan dari dalam tubuh Mams. Dan juga Mams perlu perhatikan dari segi finansialnya ya. Apabila jarak kehamilan atau jarak melahirkan terlalu dekat, nah itu Mams sudah mulai itu hitung-hitung tuh. Nanti anaknya mau masuk SMP, nanti barengan masuk SD, mau masuk SMA, barengan masuk SMP. Nah, itu juga harus diperhatikan demi kelangsungan hidup bersama. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.